Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Safa di IKN. Pagi ini kita lagi jalan-jalan ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dulunya tempat ini adalah titik nol Nusantara teman-teman, titik tempat dikumpulkannya tanah dan air dari 34 provinsi dan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana cara ke sini ya, bisa naik mobil, bisa naik bus ya. Kebetulan kita jalan-jalan tadi dari Rusun dan kita akan keliling-keliling di sekitarnya. Oke, sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe teman-teman, dan komen serta nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja ya. Selamat menyaksikan. Pagi ini kita berangkat dari Rusun ya, Rusun ASN 3 teman-teman, dimana kita bermukim di sini ya. Dari Tower 6 kita jalan ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Tapi kalau kalian dari TKB atau menggunakan mobil pribadi ya, nanti saya tunjukkan kita bisa parkir di mana, terus kalau naik bus ya kita turun di mana. Nah, nanti ada tempatnya teman-teman. Ini kita sambil menikmati suasana pagi ya, jalan-jalan pagi. Nah, ini Rusun ASN 3, tempat nunggu bus biasanya di bawah sini nih, di bundaran atau di atas ini teman-teman. Jadi kadang pengunjung umum tuh ada juga tuh yang nyasar ke Rusun ASN 3. Kalau mau ke rest area ya nomor 2 ya teman-teman. Kalau mau ke Rusun ASN 3 2E. Kita jalan sambil menikmati suasana pagi teman-teman. Jadi ini masih proses finishing ya jalannya. Finishingnya gimana ya, untuk tempat pejalan kakinya dipasangkan ya, trotoarnya diperbaiki ya, dipercantik, dipasangkan lampu. Nah, ini kita sudah di jalan ke kantor ya, ini dari arah ASN 3 tuh, ASN 3 di belakang sana teman-teman. Nah, kita melewati RS Hermina ya. Biasanya ya kita sering sih lewat di sini, beberapa video juga kita shoot ini. Nah, kita belok ke kanan ya. Kita akan ke arah Swiss Hotel karena ternyata ya tempatnya untuk masuknya itu berada di depan Swiss Hotel teman-teman. Di situ ada bus interchange ya. Kalau teman-teman Plaza Bhinneka itu yang mana sih ya? Plaza Bhinneka itu yang depan kantor otorita teman-teman, yang ada patung Soekarno Hatta lagi duduk ya, lagi duduk berde itu. Nah, itu Plaza Bhinneka. Kok bisa titik nol di situ? Nah, jadi titik nol Nusantara dulunya di situ dan dijadikan Plaza Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Itu adalah simbol ya. Nanti kita lihatlah. Nah, ini di depan ini adalah halte bus ya, halte bus yang persis di depan Swiss Hotel teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau naik bus ke Plaza Bhinneka Tunggal ini, boleh turun di sini ya teman-teman. Nah, ini dia haltenya. Dan kita akan, setelah turun di sini kita akan jalan masuk teman-teman ke depan. Pintu masuknya di sebelah ya, ini yang ini ya teman-teman ya. Nah, kalau naik mobil pribadi atau motor bisa masuk lewat sini teman-teman dan parkir sebelum pintu masuk. Saya kurang tahu ya, kita boleh parkir di sini atau tidak, tapi beberapa pengunjung ada yang parkir di sini. Mungkin kalau rame yang dilarang ya, kalau slot parkirnya udah full itu mungkin sudah dilarang teman-teman. Jadi harus parkir di TKB dan naik bus ke sini. Nah, ini jalan masuknya teman-teman, pas di depan Swiss Hotel. Jadi beberapa kali tuh saya lihat
banyak yang singgah di depan kantor untuk foto di Plaza Bineka. Sebenarnya itu nggak ada pintu masuk ya di situ teman-teman, cuman spot foto aja. Nah ini dia tempat parkirnya teman-teman. Kalau mau masuk untuk jalan-jalan ya harus masuk lewat sini ya. Nah ini bisa parkir di sini kalau naik kendaraan pribadi, motor atau mobil. Ini ada yang parkir pagi-pagi di sini ya. Atau naik bus, turunnya tadi di halte Swiss Hotel ya, halte depan Swiss Hotel. Nah ini dia Plaza Bhinneka Tunggal ini pilar-pilarnya apa sih, fungsinya apa sih, tandanya ini. Jadi ini ada totalnya 34 pilar teman-teman. Ini menandakan bahwa ada 34 provinsi saat diresmikannya atau pertama kali peletakan batu pertama di titik nol Nusantara ini teman-teman. Ini kalau kita hitung jumlah pilar-pilar ini, tiang-tiang ini yang cantik ini ada 34 teman-teman ya. Jadi dikala awal mau diresmikannya ini pembangunan IKN, Pak Jokowi ya, presiden dikala itu menginstruksikan gubernur-gubernur ya untuk membawa tanah ya dan air. Jadi tanah dan air dari provinsi masing-masing untuk diletakkan di sini teman-teman. Makanya kita kenal sebagai Tugu Titik Nol Nusantara, awal mula beradanya Nusantara teman-teman. Dan itu menjadi patokan dari elevasi ya, patokan titik untuk pembangunan IKN ini teman-teman. Boleh dicari di Google kah atau di YouTube bagaimana titik nol Nusantara zaman dahulu. Jadi sebelum IKN kayak sekarang itu sudah yang jadi ikonik itu titik nol Nusantara itu teman-teman. Sekarang sudah berubah menjadi Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita lihat titik di mana tanah dan air itu disatukan ya. Ini kita ke arah belakang dulu, ke arah jembatan-jembatan khas ya. Di Plaza Seremoni juga ada ini teman-teman. Jadi di Bhinneka Tunggal Ika, di Plaza Bhinneka juga ada ini ya. Kita lihat, tapi setelah saya keliling tadi ini lagi musim kering ya, jadi airnya lagi kering teman-teman. Dan memang di sini nggak terlalu banyak sih airnya ya. Nah ini yang saya maksud. Ini jembatan-jembatan yang ikonik ya, ini Plaza Bhinneka teman-teman ya. Kalau kita lurus ke sana itu ada TKB ya, ada TKB, terus ada Plaza Seremoni, terus ada Istana Negara. Nah itu titik nol, Tugu titik nol. Nah, di sana. Nah ini pilar-pilarnya teman-teman. Kita akan jalan menuju Tugu ya, yang di tengah-tengah itu sebagai simbol ya, simbol titik nol itu ya. Ini ada di sebelah kiri tadi itu ada tempat sampah kompos teman-teman. Saya kurang tahu itu berfungsi secara baik atau tidak. Nah, ini kita akan jalan ya, seolah-olah menuju kantor ya, padahal sebenarnya di situ tertutup pagar teman-teman, nggak ada akses ya dari pinggir jalan itu. Jadi banyak yang terkecoh gitu, mau foto di sini, mau jalan-jalan di sini, tapi dia dari depan kantor, padahal sebenarnya di situ nggak ada pintu masuk ya. Pintu masuk tadi di depan Swiss Hotel. Nah ini yang saya zoom teman-teman, itu ada gundukan itu ya, gundukan bukit-bukit itu. Nah itu adalah prasasti Indonesia. Nah di sini dulunya ini tempat asli nih, titik nol yang dulu. Nah ini tapi untuk estetika ya, estetika pilar-pilar ini ya, yang menjadi simbolnya adalah tugu yang di tengah ini teman-teman ya. Nanti saya zoom ya, saya lihatkan sebenarnya yang mana sih dulu itu, yang titik nol yang dulu kan. Beberapa teman-teman ada yang sudah kesini dulu ya, dulu waktu masih belum jadi IKN ya, belum jadi bangunan-bangunan ini ya.
Dulu namanya titik nol Nusantara. Yang mana sih yang dulu itu? Jadi sebenarnya bukan yang pilar satu ini yang bagus ya teman-teman, bukan pilar yang satu ini yang di tengah ini, bukan ya, bukan tempatnya ya, tapi jadi simbol aja nanti dia. Ini juga tempat yang jarang dikunjungi ya sama pengunjung ya, mereka tidak tahu, banyak yang tidak tahu cara kesini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kesini, ini caranya ya sudah saya tunjukkan, dan apa saja spot-spotnya. Jadi kita bisa mengunjungi embungnya ya, kita bisa berfoto di titik nolnya ya, kita bisa berfoto nih di Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah ini simbol ya, pilar yang di tengah ini adalah simbol Tugu titik nol dulunya ya. Oh ya, walaupun bergeser beberapa posisi sih ya, ini untuk estetika ya. Dan kalau pilarnya dibangun tepat di titik nol itu, nanti titik nolnya udah nggak ada teman-teman ya. Ini nanti saya lihatkan kembali ya, titik nol yang dimaksud itu yang mana yang dulu ya. Saya akan zoom dari jauh sini, soalnya ini kita juga harus hati-hati teman-teman, karena beberapa titik rumputnya kita tidak bisa injak teman-teman ya, untuk menjaga lah. Ini masih pagi ya, jadi kadang kita ngambil gambarnya juga agak-agak backlight. Ini adalah patung Hatta teman-teman ya, Pak Muhammad Hatta. Nah yang sana adalah patungnya Soekarno ya, jadi lagi mengamati ya bagaimana perkembangan ya. Di TKW juga ada teman-teman ya, Soekarno Hatta. Nanti kita juga ke sana lah review makna ya dari Taman Kusuma Bangsa itu. Nah ini dia teman-teman yang saya maksud ya, prasasti Indonesia, dan yang warna biru itu, nah itu adalah titik nol dulu teman-teman, tempat dikumpulkannya tanah dan air dari 34 provinsi ya. Jadi bukan pas di tengah-tengah ini, tapi yang tempat biru yang tadi itu teman-teman. Ini hanya simbol aja sih untuk pembangunan yang lebih presisi. Ini kita sudah mau selesai teman-teman. Ini juga pengunjung sudah lumayan nih ya yang datang ke sini ya. Sudah ada nih yang klub motor nih, nggak tahu klub motor dari mana ya, mereka mau melihat dulu titik nol Nusantara yang mana. Wah, pada nunjuk tuh, lihat tuh, ada yang nunjuk ke Tugu yang tinggi itu, tapi ada yang juga ya kalau titik nol Nusantaranya ada di yang tadi yang warna biru itu teman-teman. Jadi ini pilar-pilarnya banyak ya, saya nggak hafal dan yang nggak tahu apakah masing-masing pilar sih ada ininya ya, ada ciri khasnya. Nah ini bunga-bunganya teman-teman, salah satu bunga yang habis disiram. Nah ini yang menemani kita jalan tadi. Nah ini udah ada beberapa motor yang parkir ya, dan ada mobil. Kita sudah mau pulang teman-teman. Tadi kita jalan dari rusun dan pulangnya nggak tahu nih, kita akan naik bus ya atau kita jalan kembali. Oke, begitu teman-teman. Jadi selamat ya, selamat berkunjung ke sini. Oke, begitu tadi perjalanan kita teman-teman. Kita tadi jalan dari rusun ya, tapi kalau kalian mau bawa kendaraan atau mau naik bus dari TKB, tadi saya sudah tunjukkan haltenya. Dan begitu juga cerita-cerita kita tentang bagaimana sejarah Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini dulu yang namanya titik nol. Jadi kalau teman-teman kesini mencari titik nol ya, inilah tempatnya. Oke, begitu saja video kali ini. Jangan lupa dukung channelnya dengan like, share, dan subscribe, komen, serta nyalakan loncengnya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.